Seorang wanita cantik, yang masih duduk di bangku SMA ini rela bekerja sebagai wanita penghibur. Dia melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan juga seorang nenek, beserta seorang adik perempuannya yang ada di desa. Ternyata ia tidak bekerja sendiri, karena ia dipekerjakan oleh seorang wanita yang disebut Madam. Dan pada suatu hari, seorang pria memesan jasa wanita cantik ini untuk memuaskan nafsunya. Kemudian sejak saat itu, pria tersebut semakin sering memesan jasa wanita itu. Ternyata pria tersebut mengatakan kalau wanita itu sangat mirip dengan mantan kekasihnya yang meninggal dunia karena kecelakaan. Karena itu, ketika dia memesan jasa wanita tersebut, dia merasa kekasihnya masih hidup. Dan semenjak saat itu, mereka semakin sering bertemu dan sampai pada suatu momen di mana pria itu jatuh cinta kepada wanita tersebut. Namun, sang wanita tidak dapat membalas cinta dari pria itu, karena menurutnya, apa yang sudah dilakukan bersama pria tersebut hanyalah sebatas pekerjaan saja. Melihat penolakan yang diberikan oleh wanita itu, pria itu tidak tinggal diam. Lalu ia membunuh beberapa orang yang memesan jasa wanita itu, karena ia tidak ingin melihat pria lain bersamanya. Hingga pada akhirnya ketika ia akan ditangkap oleh kepolisian, ia melakukan hal yang tak terduga. Bigla ko na lang naisip, itulaw ko kaya itong babaeng. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang wanita malam, yang bernama Jaira, yang sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang PSK. Ia bertemu dengan seorang pria yang memesan jasanya. Pria itu bernama Ronan. Ronan adalah seorang trader kaya raya, yang sedang ingin memuaskan nafsu birahinya kepada seorang wanita penghibur. Namun, setelah Ronan bertemu dengan Jaira, Ronan malah teringat dengan sosok kekasihnya yang telah meninggal bernama Sophie. Setelah arahan cukup lama, Ronan dan Jaira melakukan esek-esek, dan akhirnya mereka melakukan pengecrotan bersama-sama. Keesokan harinya, adegan menampilkan di mana Jaira sedang berada di kelas. Jaira adalah seorang mahasiswi jurusan psikologi. Ternyata Jaira bukanlah siswa SMA ya teman-teman, dia adalah seorang mahasiswa, hehehe. Lanjut, setelah malam harinya, Ronan memesan jasa Jaira lagi melalui website. Karena Ronan suka dengan pelayanan yang Jaira berikan. Ronan melihat Jaira sebagai wanita yang mirip dengan sosok kekasihnya yang telah meninggal bernama Sophie. Di sini, Ronan bercerita kepada Jaira, kalau dia sudah lama tidak melakukan esek-esek setelah Sophie meninggal dunia. Jaira bertanya kepada Ronan, kenapa Sophie meninggal dunia? Lalu, Ronan berkata, Sophie suka mabuk berlebihan yang membuat Sophie mengalami kecelakaan, dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian, Ronan mengajak Jaira untuk datang ke rumahnya, karena orang tua Ronan sedang pergi keluar kota. Jaira setuju dan mereka langsung pergi ke rumah Ronan. Ketika Jaira berada di rumah Ronan, mereka memesan makanan, dan bercerita. Jaira menjelaskan, kalau Ronan sedang mengalami gangguan psikologi depresi, karena dia belum bisa melupakan Sophie, kekasihnya yang telah meninggal. Lalu Jaira bercerita, kalau dia ingin sekali menjadi seorang manajer SDM di kapal pesiar internasional. Mendengar hal itu, Ronan kagum dengan pemikiran Jaira, dan berharap semua impian Jaira menjadi kenyataan. Amin. Kemudian adegan menampilkan, Jaira sedang berada di kamar apartemennya. Madam, atau Nyonya Alexis, menelepon Jaira untuk menanyakan kabarnya, dan menawarkan kepadanya kalau ada seorang klien, kelas atas, yang memesan jasanya. Tetapi Jaira menolaknya, karena dia membatasi jumlah kliennya setiap hari. Setelah selesai berbicara dengan Nyonya Alexis, Jaira menghubungi Ronan, dan mengajaknya untuk datang ke apartemennya. Waduh, ngapain tuh? Hahaha. Setelah Ronan berada di apartemen, Jaira bertanya kepada Ronan, apakah Ronan masih melihat Jaira sebagai Sophie dalam diri Jaira? Kemudian Ronan berkata, dia sudah berhasil melupakan Sophie, dan malah jatuh cinta kepada Jaira. Jaira juga mengungkapkan perasaannya, di mana dia juga sudah mulai mencintai Ronan. Lalu Ronan meminta Jaira untuk menjadi kekasihnya. Awalnya Jaira menolak, karena dia merasa tidak layak untuk dicintai oleh Ronan dan menganggap Ronan sebagai kliennya. Ronan menjelaskan kalau Jaira itu sangat layak untuk dicintai oleh pria seperti dirinya. Mendengar hal itu, Jaira menerima Ronan sebagai pacarnya, dan semenjak itu, mereka berpacaran. Kemudian adegan berpindah di mana Jaira sedang belajar. Tiba-tiba dia dihubungi oleh seorang pria bernama Mr. Love, yang dulu sempat dia tolak. Mr. Love mengancam Jaira akan menyebarkan identitas dirinya ke keluarga dan teman-teman Jaira. Seketika Jaira panik, karena dia tidak ingin ada yang tahu kalau dia adalah seorang PSK. Lalu Jaira akan mengikuti apa saja kemauan Mr. Love, agar Mr. Love tidak menyebarkannya identitasnya kepada siapapun. Mr. Love meminta Jaira untuk melakukan esek-esek dengan dirinya malam itu juga. Dengan terpaksa, Jaira mengikuti kemauan Mr. Love untuk melakukan esek-esek dengannya. Setelah berada di dalam kamar, Jaira seakan-akan dibohongi oleh Mr. Love. Mr. Love melakukan kekerasan kepada Jaira, yang membuatnya menangis. Tidak hanya itu, Mr. Love juga merekam Jaira yang sedang tidak berbusana.
Keesokan harinya, Jaira menemui Nyonya Alexis dan mengadukan apa yang dilakukan Mr. Love kepadanya. Dia meminta bantuan Nyonya Alexis, karena Mr. Love sudah memperkosa dirinya dan mengancam akan menyebarkan identitas dirinya. Pada malam harinya mereka berencana untuk membunuh Mr. Love. Kemudian setelah mendapatkan kesempatan, Jaira menembak Mr. Love dan membuat ia tewas di tempat, tetapi pada saat itu dia terlalu banyak meminum minuman keras, yang membuatnya pingsan. Setelah tersadar dan merasa takut atas kematian Mr. Love, Jaira segera melarikan diri ke sebuah desa. Di sana ia mencoba menghubungi Ronan dan memintanya untuk datang dan membantu dirinya. Setelah Ronan datang, ia mengaku dirinya bukanlah Ronan seperti apa yang dipikirkan Jaira. Ternyata Ronan memiliki dua kepribadian, seperti alter ego. Sosok yang dilihat Jaira sekarang adalah Conan, dan bukannya Ronan. Berbeda dengan Ronan, yang lembut dan pendiam, Conan adalah kebalikan sifat dari Ronan. Conan diibaratkan seorang psikopat yang suka membunuh dan sangat kejam. Lalu, Conan memaksa Jaira untuk masuk ke dalam mobilnya, tetapi pada saat membuka mobilnya, ternyata mayat Nyonya Alexis berada di dalam mobil Conan. Seketika Jaira panik dan terkejut melihat mayat Nyonya Alexis berada di dalam mobil tersebut. Kemudian, Conan juga berniat untuk membunuh Jaira. Melihat itu Jaira berlari kabur, namun Conan berhasil menangkapnya. Dan ketika Conan akan menusuknya menggunakan sebilah pisau, Jaira berhasil menangkis Conan dan dia berlari menjauh, lalu ia berusaha mengambil sebuah pistol dari dalam tasnya. Pada saat Jaira akan menembak Conan, ternyata suami, Nyonya Alexis, yang juga berada di tempat itu lebih dulu menembak Conan hingga ia tewas. Dan tidak lama kemudian, kepolisian datang dan menangkap suami, Nyonya Alexis, karena membunuh Conan. Lalu film ini berakhir di mana menampilkan adegan Jaira yang pergi dengan polisi setelah Conan tewas ditembak oleh suami Nyonya Alexis. Dan film pun berakhir. Saya Joe, beserta seluruh keluarga yang metal-metal mengucapkan terima kasih, sayonara.